Halo, bertemu kembali di submodul Big Data sebagai teknologi, metode, dan strategi. Sebelum masuk ke setiap pembahasan itu, saya ingin ngajak teman-teman untuk melihat definisi dari Big Data. Bagi saya, Big Data memiliki definisi yang kurus, berkembang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, bisnis, dan juga landscape yang ada di masyarakat atau di industri. Saya cukup impresif dan cukup senang dengan salah satu definisi yang saya temui, yaitu dari Gartner, mengenai Big Data Definition. Di slide ini, rekan-rekan bisa melihat, Big Data is high volume, high velocity, and high variety information asset that demand cost-effective, innovative form of information processing that enable enhanced insight, decision-making, and process automation. Dari sini apa yang bisa kita pelajari? Nah, definisi ini sebenarnya mewakili Big Data sebagai teknologi, metode, dan strategi. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita mencoba mempelajari definisi ini, maka kita bisa mengidentifikasi Big Data itu tidak hanya sekedar, tanda kutip, definisinya data besar. Tetapi Big Data itu punya karakteristik. Ketika di definisi ini kita bisa menemui minimal ada 3 ciri. High volume, high velocity, high variety. Volumenya besar, velocity-nya besar, variety-nya sangat variatif atau sangat besar juga. Tetapi dari sini ada yang sangat menarik, poin yang sangat menarik. Big Data menempatkan data itu bukan sekedar data semata, tapi information asset. Apa itu information asset? Information asset bermakna bahwa segala sesuatu yang kita punya itu berharga, baik di saat ini, di masa lalu, maupun nanti di masa depan. Oleh karena itu, ini yang menyebabkan perbedaan cara pandang melihat big data. Bukan sekedar kumpulan data, tetapi kumpulan aset. Coba bayangkan, kita di rumah, kita punya banyak peralatan rumah tangga, peralatan di rumah yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Semuanya adalah aset. Maka kita akan menjaga aset itu dengan serius, kepemilikannya, penggunaannya, agar bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Dan kalau itu banyak, maka kita membutuhkan cara-cara yang inovatif dan juga cost efektif, ya, meskipun ada biayanya tapi efektif, agar apa? Menjaga keberlangsungan aset itu bisa digunakan terus-menerus. Dalam hal ini, data lampau pun itu bisa digunakan sampai jangka waktu yang sangat lama sekali. Nah, karena ada kebutuhan ini, maka big data membutuhkan sebuah proses informasi yang inovatif, yang berbeda dari biasanya. Yang biasanya kita kenal, ya kalau kita punya data input, diproses, dikalkulasi, dikomputasi, jadi information. Kan gitu. Nah, di sini tidak hanya semacam itu. Secara prinsip, oke, information, ada input, proses, dan output. Tetapi karena datanya sangat besar, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan proses yang natural semacam itu. Kita butuh cara-cara yang advance. Nah, cara-cara yang advance ini disebut sebagai innovative information processing. Diproses dengan metode distribusi, diproses dengan skala sangat cepat, dan bahkan diproses dengan algoritma-algoritma khusus yang bisa mengeluarkan prediksi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, big data ini tidak hanya menghasilkan report. Ini yang membedakan dengan sistem informasi pada umumnya. Big data tidak berhenti hanya menghasilkan report, tetapi menghasilkan insight. Tapi kalau kita lihat definisi ini, tidak sekedar insight, tapi enhance insight. Maksudnya apa? Maksudnya adalah big data mengeluarkan informasi yang membuat penggunanya itu jauh lebih memahami apa konteks permasalahan dan apa solusi yang bisa digali atau dibuat di masa depan. Harapannya dengan kita menguasai itu, kita jadi lebih baik dalam pengambilan keputusan. Ya. Sebagai contoh, pemain sepak bola atau pelatih atau manajemen dari sebuah klub Liga Inggris misalnya akan menggunakan data-data progres, track record pemain untuk menentukan minggu depan saya akan berhadapan dengan tim mana dan saya akan menyusun formasi strategi sesuai
dengan lawan yang kemudian bisa memenangkan pertandingan. Nah, proses itu tidak dilakukan dengan cara manual, tetapi dilakukan dengan cara automation. Maka big data bertujuan untuk menghasilkan insight, mempermudah decision making, dan juga melakukan proses automation. Dalam big data kita akan sangat lazim ketika kita mengimplementasikan dalam bentuk algoritma atau yang lainnya, maka kita menggunakannya dengan otomatis. Moga-moga dengan penjelasan singkat ini mengenai definition, kita kemudian terbuka pikiran kita bahwa big data spektrumnya sangat luas, landscape-nya sangat luas, dan juga apa yang dituju itu more, ya, kalau bahasa saya lebih more forward dibanding hanya sebatas report semata. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat. Kita akan kembali dan bertemu di modul berikutnya. Semangat inovasi!